Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Sebelumnya, apa sih definisi dari identitas nasional itu sendiri? Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa yang lain. Dalam pelaksanaan identitas nasional, muncullah berbagai hal yang bertentangan dengan konsep identitas nasional, yaitu krisis identitas nasional. Salah satu penyebab krisis identitas nasional adalah globalisasi. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengaruh budaya dari luar, seperti yang dapat dilihat yaitu demam drama Korea yang saat ini menguasai hampir seluruh Nusantara. Banyak remaja sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mengembangkan dunia film nasional justru memiliki minat yang kurang terhadap perfilman bangsa sendiri. Bahkan anak kecil sekarang pun banyak yang menyukai drama Korea. Hal ini memang patut untuk dikhawatirkan. Berikutnya, kasus yang timbul dari pertentangan terhadap konsep identitas nasional, yaitu masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri, seperti yang bisa kita lihat di media sosial, khususnya para public figure yang sering berwisata ke luar negeri, tetapi mereka hampir tidak pernah mengeksplor keindahan destinasi wisata dalam negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus dengan yang ada di luar negeri. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perekonomian negara kita, di mana hal ini dapat mengakibatkan sumber pemasukan keuangan negara akan menjadi berkurang. Selanjutnya, yuk kita lihat beberapa destinasi di Indonesia yang gak kalah cantik dibandingkan dengan destinasi luar negeri. Kemudian, kasus lain yang timbul yaitu masyarakat Indonesia yang lebih tertarik untuk menggunakan produk-produk luar negeri. Produk-produk luar negeri, terutama yang berasal dari Cina, membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini menyebabkan rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri berkurang. Kemudian, dampak dari tidak cintanya produk ini terhadap perekonomian yaitu
perekonomian akan hancur sehingga menyebabkan tidak ada kemajuan dalam perdagangan dan produk dalam negeri menjadi tidak laku. Krisis identitas merupakan masalah yang sangat serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas, kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta kita terhadap tanah air Republik Indonesia. Nah, untuk mengatasi krisis identitas ini, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya yaitu dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa kita sendiri. Selain itu, diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Hal ini merupakan sesuatu yang krusial yang harus ditanamkan kepada para siswa, dan ini juga perlu ditanamkan ke seluruh generasi muda penerus bangsa Indonesia. Kemudian diperlukan juga adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan pelestarian budaya tersebut agar aset budaya kita tetap terjaga kelestariannya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka, sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai politik identitas. Apa sih politik identitas itu? Politik identitas adalah politik yang didasari atas persamaan-persamaan tertentu seperti agama, etnis, jenis kelamin, dan lain-lain, dengan tujuan tertentu seperti alat menghimpun kekuatan, bentuk perlawanan, atau alat menunjukkan jati diri. Seperti yang sudah kita ketahui, politik identitas ini kerap digunakan dalam mendulang suara pemilihan demokrasi di berbagai negara. Politik identitas ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti intoleransi, rasisme, perselisihan etnis, dan muncul berbagai upaya berbau sara untuk menjatuhkan golongan lawan politik. Pada video ini, kami mengambil kasus rasisme pada Pilkada Jakarta 2018-2022. Pada Pilkada Jakarta tahun 2017 putaran kedua, terdapat dua calon pasangan yaitu Ahok Jarot dan Anies Sandi. Ahok merupakan keturunan Tionghoa dan seorang non-muslim, sementara Anies merupakan keturunan Arab dan seorang muslim. Pada masa pemilihan tersebut, Ahok terjerat kasus penistaan agama karena mencatut surah Al-Maidah ayat 51 pada pidatonya saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Video pidato tersebut tersebar di media sosial, di mana pada video tersebut Ahok menyinggung pihak yang tidak mau memilihnya karena ayat tersebut. Ia menyebut tidak mau memilihnya karena tidak mau masuk neraka. Berikut merupakan cuplikan video Ahok yang diduga menghina Al-Quran. Semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Sehingga banyak umat Islam yang merasa tidak terima hingga melakukan aksi demo besar-besaran, yaitu aksi 212 di Monas yang diikuti oleh berbagai kelompok muslim di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, umat Islam merupakan kelompok agama mayoritas di Indonesia, sehingga kasus tersebut menjadi membesar dan menjadi bumerang bagi Ahok. Hingga pada hasil akhir pemilihan, Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur Jakarta, sementara Ahok akhirnya mendekam 2 tahun di penjara. Solusi untuk mengatasi isu rasisme di pilkada akibat menguatnya politik identitas, seperti yang terjadi pada kasus Pilkada Jakarta tahun 2017 untuk masa periode jabatan 2018 sampai 2022 antara lain adalah: yang pertama adalah pemberian teguran, sanksi, dan langkah hukum yang tegas kepada calon yang bersaing dan pendukungnya agar melakukan kompetisi yang fair, tidak menggunakan isu suku, ras, agama, dan politik kebencian. Media massa hendaknya mendukung politik yang sehat dengan menyebarkan pemilu damai, cerdas, dan berkualitas, tidak bersikap partisan, dan membuat situasi kondusif dengan pemberitaannya. Yang ketiga, masyarakat hendaknya menjadikan momentum pemilu untuk memilih calon pemimpin yang dianggap berkualitas karena program-programnya, bukan karena latar ras, suku, atau agamanya. Masyarakat juga hendaknya menghargai pilihan orang lain yang mungkin berbeda, serta tidak mengunggul-unggulkan kelompok ras atau agamanya sendiri. Adapun cara yang dapat diikuti untuk menjadi seorang anti-rasis, menurut Ibram X. Kendi dalam bukunya How to be an Anti-Racist meliputi: yang pertama adalah memahami definisi rasisme. Perbincangan mengenai rasisme terkadang kurang dapat dimengerti ketika partisipan kurang paham arti dari rasisme. Yang kedua, memahami kesenjangan rasial. Rasisme memproduksi ketidaksetaraan dan kesenjangan rasial di berbagai bidang kehidupan pribadi dan publik. Yang ketiga, berhenti berkata, "Saya tidak rasis." Dengan menganggap diri sebagai orang yang tidak rasis atau tidak ingin masuk dalam perdebatan rasisme, membuat sulit bagi kita melihat apakah gagasan, pemikiran, dan tindakan merupakan hal yang rasis. Yang keempat, menentang gagasan rasisme. Setelah dapat mengidentifikasi disparitas rasial, selanjutnya adalah memeriksa pandangan, kepercayaan, dan dukungan politik yang kita miliki menjustifikasi ketidaksetaraan ras. Pandangan, kepercayaan yang secara sadar atau tidak sadar tersebut tentu harus kita ubah. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah mendukung dan mengedukasi. Tindakan aktif juga dapat dilakukan dengan cara mengedukasi kepada generasi selanjutnya, khususnya mengedukasi tentang bagaimana pentingnya kesetaraan bagi semua orang lintas ras dan etnis di semua aspek. Kesimpulan dari permasalahan politik identitas yang kami bahas tersebut adalah politik identitas ini kerap digunakan untuk mendulang suara dalam pemilihan demokrasi. Politik identitas juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti intoleransi, rasisme, perselisihan etnis, dan muncul berbagai upaya berbau sara untuk menjatuhkan golongan lawan politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti pemberian teguran, edukasi pada media sosial, penanaman dalam diri sendiri untuk tidak subjektif dalam memilih pemimpin, serta menumbuhkan jiwa anti-rasis.